Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, apa kabar di hari ini? Dan senang sekali hari ini obrolan pas di sini kita kembali lagi bersama saya Iqbal Fatwa dan juga sudah hadir tentunya narasumber. Kita mau ngobrol banyak hari ini. Banyak banget Ibai. Halo, apa kabar semua? Selamat sore. Selamat sore yang lagi nonton sore-sore. Sore-sore. Kalau lagi yang malam, selamat malam ya kan. Betul. Nah, karena kenapa? Pemirsa juga tentunya bisa nonton Opini ini kapanpun dan juga di mana saja melalui YouTube channel TVRI Ini melalui Bengkulu. YouTube channel ya? Yo, Oke, keren banget. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini kapan saja di mana saja. Bang Adit sudah subscribe? Kayaknya harus subscribe nih. Yoi, harus selalu kita todong setiap narasumber kesini harus kita Harus todong ya. subscribe, jangan lupa ya. Dan di hari ini sudah hadir tentunya Aditya Kamil. Oh, Aditya Sepriansa Kamil Jamba. Nah, juga untuk teman-teman yang ada di Bengkulu ini kan familiar lah. Ini bisa dibilang orang yang sering aktivitasnya full. Oke. Atau juga kalau yang mau ngobrol sharing sama Bang Adit juga bisa gampang carinya di coffee shop. Di coffee mall, shop, pokoknya di mall ada 3 coffee shop, ada saham di situ ya. Bang Adit, apa kabar Bang Adit? Sehat, Bay? Apa kabar, Bay? Alhamdulillah sehat. Wah, ini padat sekali, Bay. Okay. Padat sekali. Padat ya? Ya, padat merayap. Nah, untuk sekarang kan kita hari ini mau bahas tema kita dari pemerintah kan juga sedang fokus-fokusnya juga dari nasional juga untuk bagaimana mengembangkan wisata potensi yang wisata ada di daerah. Karena kan wisata di Indonesia ini kalau orang dari luar negeri itu taunya Bali, Indonesia, Bali, Indonesia, Bali gitu. Nah, kita tidak tahu Pantai Bengkulu tuh jauh lebih indah sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, jadi kita akan bahas bersama Bang Adit di sini selaku juga dari anak-anak muda Bengkulu yang pasti juga peduli dengan kemajuan daerahnya, di tanah kelahirannya, apalagi juga di Curup. Bang Adit kan juga kelahiran Curup. Iya, kelahiran Bengkulu tapi besarnya di Curup. Oke. Nah, kalau di Curup orang-orang sudah kenal semua di Provinsi Bengkulu ini. Ada, kalau kita nyebutnya di sini adalah puncaknya Bengkulu. Kalau di Bogor itu juga punya puncak. Nah, kita di Bengkulu juga ada puncak ini. Oke, sebenarnya ada informasi sedikit sih, Bay. Bagi yang belum tahu itu banyak sekali Rejang Lebong itu Curup nih ya. Aditnya lagi ngerjain project untuk ulang tahun Rejang Lebong, ulang tahun Kota Curup. Nah, sebenarnya masih ada 94 destinasi wisata yang akan di launching. Oke. 94. Saking banyaknya ini. Se-Kabupaten Rejang Lebong. Se-Kabupaten Rejang Lebong. Tapi itu ada beberapa yang mungkin fasilitasnya belum lengkap segalanya. Tapi itu kalau misalnya sudah jalan luar biasa. Jadi Rejang Lebong itu rencananya Bupatinya kemarin ngobrol waktu pas lagi ada beberapa kali ketemu dia bilang gini, ya, pengen mencanangkan Rejang Lebong itu adalah kota tujuan wisata. Targetnya seperti itu. Oke. Arung jeram sudah mulai nih, danau emas, air terjun banyak banget. Nanti rencana akan ada banyak space yang keren banget Rejang Lebong. Oke, kalau kita lihat kan Bukit Kaba itu kan potensi sekali untuk dijadikan track hiking. Kalau di kota-kota besar, apalagi Jabodetabek, orang-orang kan sudah berliburannya itu, apalagi corporate perkantoran, acara outbound, ada selalu satu lagi, Bay. Selain gunung. Bukit Kaba ada Bukit Basah namanya. Bukit itu Basah. arah ke Tabaran, arah ke Lebong. Ke arah Kabupaten Lebong itu ada Bukit Basah itu kalau kita ngadep ke depan itu Bukit Kaba yang dilihat. Kalau kita ngadep ke kiri, kalau kita ngadep ke kiri itu Bukit Kaba yang kita lihat. Ke depan itu kota Curup, ke kanan itu Pantai Bengkulu yang kelihatan. Namanya Bukit Basah. Bukit Basah. Nah, itu banyak sekali. Nah, jadi udah jalan ke sana. Kemarin juga ada di sini sama teman-teman Bengkulu. Sekarang ada komunitas IO Bengkulu. Komunitas IO Bengkulu itu ada asosiasinya Backstagers Indonesia kemarin. Jadi kemarin karena di Bengkulu kita bawa 168 pengusaha event organizers Indonesia untuk kumpul di Bengkulu. Itu banyak sekali. Itu salah satu feedback yang akan datang sini akan beberapa event nasional yang akan kita datangkan tahun 2026 nanti, Bay. Nah, jadi itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, 3 minggu itu padat sekali kegiatannya berkaitannya dengan itu semua, Bay. Nah, terakhir kemarin Adit sama teman-teman habis turnamen basket bawa anak-anak Bengkulu ke Liga Veteran di Bandung kemarin. Baru pulang. Berarti kalau Liga Veteran, namanya sudah veteran, ini adalah KU 35 sampai KU 70.
Nah itu, jadi kita juga memperkenalkan, alhamdulillah kemarin Bengkulu menjadi bukan nggak bagus juga, tapi lumayan baik karena kita nomor 6 se-Indonesia. Oke, ini event pertama kali untuk Kami ikut Liga pertama Basket. kali. Oh, ikut pertama kali. Oke. Ya, ini udah 17 tahun, sudah 17 tahun diadakan, dan kami Bengkulu baru pertama kali ikut dalam nama klub Bengkulu, OTG Bengkulu namanya, OTG Orang Tua Galuh namanya. Orang tua. Nah itu, dan itu juga kami juga memperkenalkan, kami datang ke sana menggunakan pakaian-pakaian asli Bengkulu juga, pas kegiatan juga musiknya musik Bengkulu yang kami mainkan di sana. Memang itu yang pertama kali akan kita sampaikan sama teman-teman. Bengkulu itu potensinya luar biasa. Kami cerita sama teman. Waktu itu kan menceritakan tentang Bengkulu semua. Jadi ketika Gala Dinar kami ceritakan Bengkulu itu seperti apa gitu loh. Tapi keren loh. Nah, dari balik lagi ke teman-teman IO yang datang pertama kali ke sini, yang kemarin waktu pas ada acara Backstager Sakernas di sini, itu mereka seluruh ke pariwisata di Kota Bengkulu kami samperin. Kami sambangin, kami ajak mereka untuk kami ajak ke Benteng, ke Pantai City tour lah ya. Panjang, ke Rumah Soekarno. Nah, yang kalian tahu satu-satunya daerah dengan produksi produksi pembukaan event kemarin yang paling megah itu kami Bengkulu. Kita Bengkulu yang paling bagus. Kemarin kita dapat bantuan dari wali kota kita, Pak Dedi Wahyudi itu. Beliau jadi kami angkat jadi bapak eventnya Bengkulu. Kami sangat support penuh. Terima kasih Bapak Wali Kota, luar biasa. Oke, dan mudah-mudahan feedbacknya itu nanti. Nah, jadi itu. teman-teman IO yang dari luar provinsi Bengkulu se-Indonesia ini, mereka kalau mau bikin event triathlon, maraton. Nah, ini ternyata di Bengkulu juga bisa. Gitu. Benar banget. Nah, kemarin juga sempat ngobrol sama salah satu petinggi kepolisian, kepala SPN Rejang Lebong. Kemarin sempat di sana hampir setengah hari diskusi sama Bapak Andi namanya. Itu dia menawarkan kenapa tidak dibikin event maraton sampai ke SPN. Saya mikir, apa ya? Wah, benar, endurance. Kita mulai dari Kota Curup sampai ke Danau Mas. Keren banget lah pokoknya. Kemarin udah cerita juga akhirnya. Rencana kalau memang ada sponsornya kita akan ajarin tahun ini sih. Oke, apalagi di daerah Curup kan juga dengan daerah perbukitan, benar, terus juga benar. Dengan suhunya yang benar dingin. banget. Ini juga pasti menjadi daya tarik untuk para pelari yang ada di luar provinsi Bengkulu. Benar. Nah, Bengkulu ini kan juga seperti itu, lagi seru-serunya pada ikutan lari gitu. Lari benar. Pada ikutan lari semua banyak banget. Nah, kita tuh banyak kesempatan sebenarnya. Kita ada kabupaten terdekat kita ada Argamakmur, Bengkulu Utara, terus ada Bengkulu Tengah, Seluma gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen bikin kayak Tour di Singkara, kalau sebenarnya kita bisa. Kita punya kabupaten yang bisa kita lewati nih. Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, balik lagi Kota Bengkulu. Betul. Bisa dong bikin tour di Singkara. Semua lewat, berarti dari pantai lewat, perbukitan lewat, gunung lewat. Sebenarnya bisa dibikin, tapi ya memang butuh ide dan sponsor yang luar biasa. Nah, saya sih sama teman-teman yang berharap ya anak-anak IO Bengkulu ini, teman-teman Backstagers Bengkulu, tujuannya sebenarnya pengennya nanti kalau event, kalau bisa kita jangan menggunakan APBD lah. Kita harus cari sponsor murni. Betul. Siapapun itu gitu loh. Jadi kita akan mengeksplornya sangat besar kalau misalnya tidak pakai APBD seperti itu gitu loh. Benar. Nah, kalau di mata Bang Adi nih sebagai juga pelaku dari industri kreatif. Industri kreatif itu dengan potensi Bengkulu, terutama kita berbicara untuk venue. Karena kan kalau untuk konser itu juga merupakan salah satu aset untuk kunjungan orang-orang yang akan berkunjung ke daerah kita dengan ada event apa nih di Bengkulu, ada konser apa nih di Bengkulu. Nah, kalau dari berbicara venue, nah untuk di Bengkulu sendiri sudah proper belum untuk dari lokasi, lapangan, indoor segala macam? Ada tuh konser di Bengkulu pertama kali dibikin 2004 sama dia. 2004. Jadi Adit bikin event pertama kali tahun 2004. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bengkulu itu pernah kedatangan Ceylon Seven. Tahun 2004. Saya nonton lagi waktu itu masih salah satu brand rokok ya. Nah, itu Adit udah jadi tim IO-nya, jadi partner lokal. Terus kita pernah kedatangan Peter Pan dulu. Brand rokok juga tahun 2005. Mas Adit, kita tuh pernah kedatangan band-band besar dulu, tapi memang sekarang udah tidak pernah datang lagi karena apa? Kita venue-nya tidak ada, Bay. Nah, dulu tuh terakhir untuk menggunakan stadion untuk konser itu di tahun 2007.
konser. Itu konser ya. Setelah itu tidak pernah digunakan lagi karena tidak diizinkan. Oh. Tidak diizinkan. Akhirnya kita konser waktu itu di terakhir 2007 yang konser Ungu Samson dulu di Lapangan Tugu. Setelah itu tidak pernah dipakai lagi konser untuk stadion. Alasannya karena rusak ya. Oke, rumputnya mungkin. Rumputnya rusak. Tapi sebenarnya kalau ada cara perawatannya sih ada sebenarnya. Nah, kita tuh tidak ada venue buat konser. Sport Center tuh tidak layak. Kalau hitungan Adit sebagai yang memang expertnya di bidang venue management itu tidak layak untuk diadakan konser di sana gitu. Pertama, fasilitas, terus pintu keluar pintu masuk, terus terlalu dekat dengan pantai. Oke. Nah, Apalagi itu. daerah Bengkulu rawan gempa. Nah, rawan gempa itu yang gitu menjadi loh. Benar. Ketakutannya Ya, dari kesediaan air ya. bersih di sana belum ada. Terus tempat WC umum kurang juga gitu loh. Jadi harusnya kalau pengen layak sih memang sebenarnya stadion sih yang pas gitu. Oke. loh. Tapi Jadi berharap sih pemerintah sekarang tuh itu salah satu bisa jadi PAD buat Kota Bengkulu sih sebenarnya, Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu juga karena ya kita lihat sendiri ya anak-anak sekarang, animo anak-anak sekarang untuk beli tiket harga 250 sampai 350 ribu, mereka dengan santainya mengeluarkan uang segitu Betul, gitu loh. betul, Nah betul. itu maksud saya. Berarti kalau misalnya kita punya tempat atau venue yang proper, sepertinya bisa lah. menurut Oke. saya. Karena kenapa kami belum berani bikin konser besar pun di sini untuk jadi promotoran ya kekurangannya itu kita tidak ada tempat yang bisa untuk menampung itu, baik. Oke, kan itu juga menjadi salah satu alasan bagi band-band besar Indonesia. Band-band besar untuk Mereka datang ke pasti nanya, Bengkulu. venue-nya gimana? Venue-nya gimana? Tidak cocok pun kalau memang bayaran mereka oke, mereka pasti tidak akan mau ngambil. Nah, benar. Nah, satu lagi, Bengkulu itu adalah tempat konser yang paling nyaman, Mbak. Oke. Sampai saat ini tuh kita belum pernah ada konser yang kerusuhan di sini. Ribut, berisik, segala macam tidak ada. Karena rata-rata anak Bengkulu tuh seru kalau konser. Mereka benar-benar menikmati untuk ya. Jadi itu yang harusnya jadi pemikiran pemerintah ya, selain bangun fasilitas-fasilitas yang lain ya, ayo bangun fasilitas konser, kalau bisa stadion dibenerin lah, bisa digunakan buat konser gitu loh. Toh kita kan beberapa kali tidak digunakan untuk turnamen gitu loh. Benar, betul. Oke, dan obrolannya kita tahan dulu Bang Adit. Untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kami berdua akan lanjut kembali obrolan kami setelah yang lewat berikut ini.